Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Darmawan. Saya di sini sebagai mahasiswa Siber Muhammadiyah dengan NIM 20220400003 dengan prodi S1 Akuntansi, dan tujuan presentasi ini yaitu untuk persyaratan mengikuti ujian capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Bisnis yang ketiga dengan dosen pengampu yaitu Bapak Afriansah Tanjung, SH, MKN, CSA. Baik, izinkan saya untuk membuka materi presentasi yang saya akan bawakan. Baik, langsung saja. Saya di sini akan membahas terkait masalah perlindungan konsumen. Selanjutnya, alasan pokok konsumen perlu dilindungi. Nah, di sini mengapa sih konsumen itu perlu dilindungi? Yang pertama yaitu melindungi konsumen sama dengan artinya melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Tujuan Pembangunan Nasional menurut pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Yang ketiga, melindungi konsumen. Baik, saya ulang. Yang ketiga, melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti, juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Dan yang terakhir yaitu melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen. Baik, selanjutnya 5 asas dalam perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu asas manfaat. Asas manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Dan yang terakhir yaitu asas kepastian hukum, yaitu baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen seperti negara menjamin kepastian hukum. Baik, selanjutnya kita mengenal tujuan perlindungan konsumen. Apa saja sih tujuannya? Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua yaitu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari
eksis negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam perusahaan. Dan yang keenam, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya, hak konsumen. Apa saja hak konsumen itu? Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Baik, kita mengenal kewajiban konsumen. Di sini yang pertama yaitu kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua yaitu beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian, selanjutnya kita mengenal hak pelaku usaha. Nah, di sini hak pelaku usaha yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang kelima, hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan mengenal kewajiban pelaku usaha. Nah, di sini yang pertama, kewajiban pelaku usaha yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. Dan yang keenam, memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. Baik, selanjutnya yaitu larangan bagi pelaku usaha. Nah, di sini ada beberapa larangan bagi pelaku usaha. Yang pertama, larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa misalnya yang A tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Yang ketiga, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Yang keempat, tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Yang kelima, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, metode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Yang keenam, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. Yang ketujuh, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Yang kedelapan, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan di label. Yang kesembilan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat barang ukuran, berat, isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat perusahaan, serta keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipasang dibuat. Yang terakhir, tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian kita akan mengenal kelembagaan perlindungan konsumen. Nah, di sini ada beberapa kelembagaan perlindungan konsumen. Yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, sering kita kenal dengan istilah BPKN. Yang kedua, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, sering kita kenal LPSKM, LPKSM. Yang terakhir yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau bisa disingkat BPSK. Baik, kita masuk ke prosedur beracara. Nah, di sini prosedur beracara yaitu ada 3. Yang pertama, hak gugat lembaga konsumen legal standing. Yang kedua, gugatan kelompok atau sering dikenal class action.
Dan yang ketiga, beban pembuktian terbalik. Kemudian kita mengenal tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, di sini ada beberapa tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah khususnya dalam menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkons. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang dan jasa menyangkut keselamatan konsumen. Yang kelima, mendorong perkembangannya lembaga LPKSM. Yang keenam, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlakuan konsumen, perlindungan konsumen. Yang ketujuh, menerima pengaduan tentang perlakuan konsumen dari masyarakat, LPKSM, atau pelaku usaha. Dan yang terakhir, melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Kemudian, hak gugat lembaga konsumen atau sering disebut legal standing. Pasal 46 ayat 1 huruf C. Pasal 6 huruf C. Yang pertama, LPKSM berbentuk badan hukum atau yayasan. Yang kedua, dalam ADART-nya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen. Yang terakhir adalah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ADART-nya. Kemudian yang terakhir adalah gugatan kelompok atau sering disebut class action. Pasal 46 ayat 1 huruf B disebutkan, gugatan kelompok harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum. Salah satu di antaranya adalah bukti transaksi. Baik, mungkin saya cukupkan pemaparan materi atau presentasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat pula bagi yang melihat ke depannya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Afriansah Tanjung, yang mudah-mudahan selalu sehat dan mudah-mudahan presentasi ini karena banyak sekali kekurangan, yaitu dimaafkan, dan mungkin karena saya sendiri sedang belajar, dan mudah-mudahan diberikan nilai yang sangat memuaskan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.